Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu kajian kitab Al-Hikam bersama Ustadz Kiai Haji Azhari Dibakusumo. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, biar enggak terlalu panjang, ini kayaknya pembahasannya panjang banget ini. Iya. Ya, mohon nanti monggo disimak dengan baik supaya nanti bisa mengikuti, dan Bapak Ibu barangkali ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Buat Bapak Ibu yang ada di rumah juga bisa, silahkan bisa tulis di kolom komentar, insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Kiai Haji Azhari Dibakusumo. Langsung saja Ustadz, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa saddaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita dengan mengucap alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberi kesempatan kita untuk bisa sama-sama thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan mendapat ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan menambah energi terbarukan bagi kita untuk semakin kuatnya keinginan kita untuk beramal soleh. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah bagi Rasulullah, keluarga, para sahabat serta pengikutnya, termasuk kita pada malam hari ini. Sebelum saya mulai, penting untuk sama-sama kita peringati bahwa hari ini adalah 7 Oktober, 2 tahun Tufan Al-Aqsa, satu bentuk perlawanan kemerdekaan, upaya untuk mewujudkan kemerdekaan bagi rakyat Palestina, khususnya di daerah Gaza yang hari ini sudah mencapai 65.000 korban jiwa dari keganasan bangsa kera. Begitu Allah menyebut bangsa kera.
Mudah-mudahan sesuai dengan nubuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemerdekaan Palestina menjadi kenyataan, dan hal itu adalah kebahagiaan kita karena setidaknya kita dapat membayar hutang-hutang kita, hutang jasa, ya. Baiklah, pada malam hari ini kita akan membahas hikmah yang ke-13. Hikmah ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang menukik, ya, yang tajam tentang kita. Mari kita telusuri. Kaifa yusriku qalbun suwarul aqwani muntabi'atan fi mir'atihi. Am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bisyahwatihi. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi. Masyaallah. Am kaifa yarju ayyafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hawafatihi. Masyarul muslimin, di dalam hikmah yang ketiga ini 13 ya, Allah subhanahu Ibnu Athaillah As-Sakandari mempertanyakan beberapa hal berikut, ya. Kaifa yusriku qalbun suwarul aqwani. Bagaimana cahaya ma'rifah itu bisa memancar, suwarul aqwani. Memancar itu berarti memancar dari hati, ya. Sementara gambaran-gambaran atau pemandangan duniawi, suwarul aqwan, muntabi'atan fi mir'atihi, itu masih tertutup. Jadi kalau cermin itu buruk, kita tidak bisa bercermin, gitu maksudnya, ya. Jadi di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan gimana mungkin hati itu akan memancar, bersinar, sementara gambar-gambar keduniaan, suwarul aqwan, masih terlukis di cerminnya, ya. Jadi hati ini memang butuh kejelasan. Cermin tidak dapat memantulkan cahaya apabila dia tertutup oleh debu. Demikian pula hati tidak bisa bersinar, ya, bila hati itu dipenuhi oleh urusan keduniaan. Masya Allah, luar biasa ini, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 4 itu menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma ja'alallahu li rajulin, Allah tidak menjadikan pada diri seseorang min qalbaini fi jawfihi, ya, ada dua hati dalam rongganya. Artinya hati ini tidak bisa secara bersamaan dipenuhi oleh cinta kepada Allah bersamaan dengan cinta kepada dunia. Tidak bisa. Ketika cinta dunia itu lebih mengemuka, maka pasti tergradasi
cinta kita kepada Allah pasti terjadi penyusutan. Nah itu ya, Allah tidak menjadikan pada diri seseorang dua hati di dalam rongganya. Kalau nggak cinta kepada Allah, pasti cinta kepada dunia. Ya, boleh nggak kita cinta kepada dunia? Sering saya sampaikan dalam surat At-Taubah ayat 24, auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum, katakanlah wahai Muhammad, seandainya bapak-bapakmu, satu, wa abna'ukum, anak-anakmu, dua, wa azwajukum, istri-istrimu, tiga, wa azwajukum, wa ashiratukum, kerabat keluargamu, ya. 5 hal ini berada pada ring satu kehidupan kita. Orang terdekat, bapak, anak, istri, kerabat, saudara. Wa amwalun, harta, iktaraftumuha, yang kamu kumpulkan. Wa tijaratun, perdagangan, tahsyawna kasadaha, yang kamu khawatirkan kerugiannya. Namanya orang dagang pasti cari untung, ya kan, bukan cari rugi. Terus wa tijaratun tahsyawna kasadaha wa masakinu tardauna, tempat tinggal yang kamu senangi. 3 hal ini adalah makhluk yang tidak bernyawa. Harta, rumah, perdagangan, usaha, dan lain sebagainya. Tapi itu juga berada pada ring satu hati kita. Allah melanjutkan, 5 makhluk hidup yang berada di ring satu hati kita, dan 3 persoalan keduniaan yang selalu berada dalam ring satu hati kita juga, sehingga jumlahnya menjadi 8. Itu ahabba ilaikum, lebih kamu cintai, minallahi, daripada cintamu kepada Allah, wa rasulihi, daripada cintamu kepada rasulnya, wa jihadim fi sabilihi, dan daripada cintamu kepada jihad di jalannya. Fatarabbasu, hati-hati, titenono, awas. Artinya Allah memang nggak mau diduakan, imma hubbullah au imma hubbuddun, ya. Tetapi mencintai 8 hal itu boleh, tapi kalau sudah berhadapan dengan perintah Allah, perintah Rasulullah, dan jihad fisabilillah, kamu masih mendahulukan 8 hal ini, titenono fatarabbasu. Kita ini kalau nggak pakai helm, nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, lengkap sudah syarat untuk ditilang polisi di sana. Padahal dia diam aja, cuman berdiri. Polisi itu kan tidur aja, kita pasti ngurangi kecepatan. Ceklek, gitu ya. Pokoknya ngadek itu kan jelas dia ngawasi kita, nyegati kita. Itu kita takut itu. Belum ngancem, ya. Belum pernah diancam polisi kan. Jangan, nggak usah berurusan, ya, nggak usah, sudah cukup diwakili. Jadi, tapi kenapa fatarabbasu ini nggak di hati kita? Maka tunggulah. Allah bilang begitu, titenono, awas, hatta ya'ti Allahu bi amrihi, sampai Allah
mendatangkan keputusannya. Ya, keputusan Allah jelas, kalau kita tidak mendahulukan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah dan jihad fisabilillah, Allah akan menetapkan keputusan berupa hukuman, bentuknya terserah Allah. Nah, artinya boleh kita mencintai 8 hal ini selama hal tersebut dalam rangka cinta kita kepada Allah. Maksudnya begini, kita mencintai bapak, anak, istri, saudara, kerabat itu karena itu adalah amanah Allah bagi kita. Maka kita harus jadikan makhluk hidup, kerabat, bapak, saudara, sedaging ini, kita ajak dia kepada jalan Allah. Begitu maksudnya. Itu bentuk kecintaan yang dibenarkan. Ayo, sebagaimana saya ajak bapak-bapak ya, untuk di dalam pembukaan khutbah hajah itu kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, itu mengajak, diajak. Saudara kita lebih berhak untuk diajak daripada di luar keluarga kita. Adapun harta, perdagangan serta tempat tinggal, harta itu titipan yang menjadi tugas kita untuk mengambil kesempatan berbagi harta tersebut kepada siapa yang membutuhkan dan siapa yang meminta atau tidak meminta. Kok ada yang tidak meminta? Ada. Dia tidak mampu tapi ifah, jaga kehormatan dirinya untuk tidak minta. Tapi kalau ada yang minta kepada kita, saya memohon kepada Allah, berapapun yang saya miliki akan semampu saya berikan. Saya tidak ingin dia pulang dengan tangan kosong. Khawatirnya itu ujian bagi saya ya. Coba ini Ustadz Dipo bicara sedekah. Datang, antum juga begitu, ngaji tentang sedekah. Giliran ada yang datang, nauzubillah min dzalik, kita bermuka masam. Nah, harusnya kita sikapi, ini adalah ujian Allah bagi saya. Semoga saya dimampukan sesuai dengan apa yang saya punya, saya berikan. Nah, begitu ya. Jadi itulah cinta kita kepada Allah dalam rangka untuk digunakan di jalan Allah. Usaha yang kita bangun, hasil yang kita dapatkan, yang tidak ingin kita terjadi kerugian dalam usaha tersebut, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunggu langkah kita, apakah kita gunakan harta tersebut di jalan Allah apa tidak. Nah, itu namanya kita memiliki 8 hal itu untuk kepentingan di jalan Allah. Demikian pula tempat tinggal, dijadikan tempat silaturahim, dijadikan tempat pertemuan, dijadikan tempat mengaji, sehingga kecintaan kita dalam rangka cinta kita kepada Allah, begitu ya. Jadi di hati ini, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi, Allah tidak akan menjadikan bagi seseorang 2 hati di dalam rongganya. Kalau dia sedang maksiat, pasti Allah nggak ada di dalam hatinya itu. Tapi kalau dia dalam ketaatan, pasti maksiat tidak akan pernah mendekati. Nah, kita pernah sampaikan fluktuasi iman, di mana iman itu naik turun, naik dengan ketaatan, turun karena kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Maka ini majelis-majelis ini majelis yang penting untuk selalu saling mengingatkan ya. Kemudian am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa muqabbalun bi syahwatihi, bagaimana mungkin seorang hamba akan berjalan ilallah sementara ia masih terbelenggu oleh hawa nafsu ya. Nah, ini bapak-bapak sekalian yang perlu kita perhatikan, jalan menuju Allah itu hanya terbuka
bagi orang yang telah mematahkan belenggu syahwat duniawi. Oleh karena itu ziyadatul iman bita'ah. Nah, sejauh kita melazimi, membiasakan untuk selalu taat kepada Allah, Allah akan mudahkan bagi kita untuk melakukan amalan-amalan soleh. Tapi ketika kita mau beramal soleh ada rasa malas, itu pasti hari itu kita maksiat. Nauzubillah min dzalik. Apapun bentuknya, kalau Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang disingkat Profesor Hamka, sebelum tidur itu selalu dia merenung tentang apa kesalahan saya hari ini, gitu ya. Kemudian dia berdoa dan beristighfar, lalu membaca semua wirid-wirid yang diajarkan oleh Rasulullah, ayat kursi, muawwadzatain, dengan surat Al-Ikhlas, ditiup di tangannya, diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau oleh tangan 2 kali, baca yang ketiga kali, baru bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Dan banyak ya zikir-zikir. Jadi sebelum kita tidur, urutannya biasanya kita ke belakang untuk buang air kecil, dan setelah itu wudhu. Biasakan wudhu ini. Bilal, terompahnya itu sudah sampai di surga. Bilalnya masih hidup di dunia. Ditanya oleh Nabi, apa amalanmu? Ya, aku selalu menjaga wudhu. Nah, ternyata Panglima Sudirman itu diceritakan oleh Jenderal Gatot Nurmantio itu salah satu yang menjadikan dia dilindungi Allah, sehingga Belanda itu nggak lihat kalau di situ ada Sudirman. Tuh diantaranya dia selalu menjaga wudhu. Nah, ini amalan-amalan sederhana, kita mudah melakukannya dan dimudahkan, dikuatkan irodah kita dan kita menjadi mudah. Nah, ketika kita berjalan di jalan Allah itu, ya, dia akan membentang jalan Allah itu menjadi mudah bagi kita, ya. Setelah orang itu berhasil mematahkan belenggu daripada syahwat duniawinya, ya. Nah, ditanya lagi kita, pertanyaan Ibnu Athaillah ini, kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi. Menggunakan junub, tahu junub. Jadi bagaimana mungkin kamu berharap masuk kepada keridhaan Allah sementara kamu belum lam yatatohar min janabati ghaflatihi, gitu loh. Jadi pilihan kata yang dipilih oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu menunjukkan gambaran. Namanya orang junub itu nggak boleh masuk masjid kan, kecuali dia harus mandi besar. Dalam hal ini pesan di dalam bait ini adalah supaya kita membersihkan diri kita dulu, ya, membersihkan diri kita sehingga ghaflah, kelalaian terhadap Allah itu diibaratkan sebagai janabah, hadas besar itu tersingkap bersih. Itu akan janabah itu menghalangi seseorang masuk ke wilayah suci Rabbani, begitu. Kalau kita mau diakui, dipeluk oleh rahmat Allah dan keutamaannya, sementara kita masih tenggelam dalam
kelalaian ini. Kalau yang sebelumnya adalah syahwat, dalam kelalaian kita tenggelam, lam yatatohar, dan belum kita bersihkan dari janabah, ya. Janabah goflah. Jadi kelalaian itu dianggap harus dibersihkan betul-betul, jangan sampai kita lalai. Nah, lalai itu biasanya kan lupa ya. Lalai itu menyia-nyiakan waktu. Ya, kata Nabi SAW disebutkan waktu ibarat pedang. Ya. Illam taqta'hu, kalau kamu tidak bisa memanage, membagi waktu, qata'aka, dia akan memotongmu. Maksudnya itu akan menjadi kerugian bagimu. Ini contoh lalai, ya. Lalai daripada amalan-amalan sunnah. Padahal amalan sunnah itu adalah bentuk bukti dari butuhnya kita kepada Allah. Nah itu ya. Nah, jadi pilihan kata janabah ini serius ini. Ya, kita harus membersihkan diri kita. Masuk masjid pasti kita sudah berwudu. Tapi lalai itu harus disikapi dengan kesadaran untuk fokus mencari maghfirah, ridho Allah Subhanahu wa taala. Termasuk lalai dalam sholat itu, ketika Allahu Akbar kita ingat sana ingat sini, ingat sana ingat sini, itu lalai itu. Ketika itu terjadi, ya, hati itu lebih penuh dengan kelalaian daripada kehadiran Allah di dalam hati kita. Ma ja'alallahu li rajulin tadi, ya, Allah tidak menjadikan pada hati seseorang itu ada dua rongga, ada dua hati dalam rongganya. Itu kalau nggak cinta kita kepada Allah, pasti kita kelalaian, ingat ini, ingat itu, ingat kunci dicari di mana, ketemu. Kamu kemana? Nyari kunci. Itu jangan disuruh sholat. Sholat wae engko. Eling mesti. As-sholatu li dzikri. Bukan untuk li wujudi dzikril miftah. Begitu ya. Ayatnya kan begitu. Sholat itu untuk mengingatku, bukan untuk mencari kuncimu yang hilang. Tapi memang benar kalau kita lupa itu setan, jin setan. Antum tahu setan itu kan bersumpah kepada Allah. Sumpahnya itu di hadapan Allah, bersumpah untuk menggoda manusia, menggelincirkan. Sumpahnya pakai lam taukid, ya, juga pakai nun taukid sakilah. Singkatnya satu huruf atau beberapa huruf yang memuat pesan kuat bahwa dia betul-betul akan melaksanakan sumpahnya di hadapan Allah. Wah, jian, demi Allah aku pasti akan menyesatkan mereka. Wa bi izzatika, pakai nama Allah lagi. Kira-kira kalau kita bersumpah pakai nama Allah tapi mau menyesatkan orang, gimana? Bukan menyesatkan, bersumpah dengan sumpah jabatan di hadapan rakyat Indonesia untuk melaksanakan amanah tertentu, tidak dilaksanakan, pakai nama Allah, ya? Betul nggak? Pakai nama Allah. Demi Allah saya bersumpah menjadi presiden, menjalankan bla bla bla, pakai nama Allah. Mirip-mirip itu. Artinya setan dengan sepenuh kesadaran itu, ya, akan menggelincirkan manusia. Hanya saja setan mengecualikan orang-orang yang ikhlas. Bapak tahu ya kenapa kita namakan ini al-ikhlas? Supaya itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita.
Keikhlasan itu menjadikan segala sesuatu itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Hafawat itu artinya kesalahan-kesalahannya. Bagaimana kamu mengharap kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar, bagaimana kamu mengharap ya untuk dapat memahami detail rahasia-rahasia keagungan Allah sementara kamu sendiri belum bertobat atas kesalahan-kesalahanmu. Jadi para bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surat Al-An'am 122 dijelaskan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awaman kana mayyitan fa ahyaitahu. Apakah orang yang sebelumnya hatinya mati, fa ahyaitahu, kemudian kami hidupkan hati itu, wa ja'alna lahu nuron, dan kami jadikan baginya cahaya, yamsi bihi finnas, yang dengan cahaya itu berjalan di tengah manusia. Ya, kalau ada qaul yang menyebutkan begini, ya, menarik ini. Jadi dunia itu isinya kegelapan semuanya. Maka disebut al-aqwan. Al-aqwan kulluha dhulamatun. Dunia ini sebenarnya gelap. Ya. Wa innama anaraha tuhurul haqqi fiha. Dia menjadi terang itu karena di dalamnya ada cahaya Allah. Di dalam kegelapan seseorang tidak membutuhkan kecuali cahaya. Coba kita berjalan dalam kegelapan. Apa yang kita butuhkan? Lampu. Yang dengannya kita bisa tahu ini lubang, ini batu, kerikil, kita bisa berhati-hati. Cahaya iman tentu dalam hal ini lebih kita butuhkan. Cahaya iman lebih kita butuhkan untuk memastikan setiap langkah kita ini betul-betul tidak terperosok kepada kegelapan. Ya, al-aqwanu kulluha zalamah. Masya Allah. Jadi Masya Allah, kita ini alhamdulillah ya banyak bersyukur kepada Allah bahwa Allah kasih kita iman, Allah kasih kita petunjuk. Kita minta 17 hari sekali ihdinas siratal mustaqim, itu diberi oleh Allah jawabannya dalam bentuk ringannya langkah kita mendatangi majelis ilmu di mana kita membutuhkannya sebagai cahaya untuk berjalan di tengah kegelapan perilaku manusia yang mencekik kita dari segala penjuru, dampak daripada sumpah setan tadi. Kita ingin menjadi hamba-hambanya, hamba-hamba Allah yang dikecualikan oleh setan. Setan menyebut illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang diantara mereka tertanam keikhlasan itu menjadi sesuatu yang tidak terpisah pada dirinya.
itulah al-aqwan ya. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah ya. Al-Ghazali bahkan menyatakan al-qalbu mir'atun, hati itu ibarat cermin, wadzunubu kaddukhon, dosa-dosa itu seperti asap ya, yahulu bainahu wa bainan nadhari ila nuril haqqi, yang menghalangi pandangannya dari melihat cahaya kebenaran. Zunub itu adalah dukhon. Nah, ini kalau kita bakar sore itu atau kabut di satu perjalanan, mungkin masing-masing pernah merasakan betapa pentingnya lampu hazard. Lampu hazard itu yang dua nyala terus itu ya. Ada lagi lampu khusus tembus kabut, lampu kuning ya. Semua lampu pasti dinyalakan itu, baik yang dari sana maupun yang dari sini, selain lampu hazard ya. Kita butuh itu supaya kita nggak tabrakan gitu loh, maksudnya itu di dunia lalu lintas tuh seperti itu. Nah, dzunub itu tadi itu bagaikan asap yang menghalangi pandangannya dari melihat kebenaran. Masya Allah. Apalagi Ibnul Qayyim mengatakan idza imtala al-qalbu bi syahwat, na'udzubillah min dzalik, astagfirullah. Kalau hati ini sudah dipenuhi oleh syahwat, wadzunub, dan dosa-dosa, lam yabqa fihi mawdi'ul linur, tidak tersisa di dalamnya tempat untuk cahaya. Tidak tersisa di dalamnya tempat untuk cahaya. Kalau hati ini dipenuhi dengan syahwat dan dosa bergelimang, maka cahaya nggak bisa masuk, kabutnya ketebelan, zuhonnya itu. Nah ini nabrak yang merokok ini ya. Orang merokok kan menciptakan asap itu ya. Semoga tidak ada yang merokok. Nek ono sing merokok ya saya nggak perlu minta maaf ya, karena merokok berdasarkan pengakuan dari pabrik rokok itu adalah membahayakan kesehatan. Jadi salahno pabrik rokok, jangan salahkan saya ya. Saya ada perubahan ini sekarang, saya mengikuti tarjih. Tarjih itu mengharamkan. Iya, saya teliti, jadi saya punya qaulun jadid, ini lebih kuat menurut saya. Kalau dulu saya masih pakai pemahaman Nahdlatul Ulama, makruh ya, karena memang tidak ada dalil yang spesifik. Tetapi dampak bahaya sudah terbukti ketika saya mendapati kakak saya wafat gosong ya. Semoga Allah mengampuninya dan baktinya terhadap Allah dengan mendampingi saya pada waktu penangkapan pertama itu, mudah-mudahan menghapuskan dukhonnya itu tadi ya, dukhon asbahul uhdud ya. Bos koyoke gaya tapi ya ahli hisab itu ya. Astagfirullahaladzim ya. Yang ahli hisab monggo dijaga, dirawat badannya ya, dengan meninggalkan dukhon ya. Dukhon itu asap. Dukhon tadi apa? Zunub itu kan dukhon. Dosa-dosa itu seperti asap yang menghalangi pandangan kita untuk bisa melihat kebenaran. Tapi kalau dukhon yang kita ciptakan sendiri, kita kira bisa menimbulkan malapetaka kepada
berdasarkan pengakuan perusahaan rokok. Dalil aku ngono kuwi. Jadi jangan ciptakan dosa gitu loh maksudnya Pak ya. Jangan ciptakan asap. Karena itu pasti akan menjadi sebab terhalangnya kita mendapati cahaya kebenaran. Nah, itu. Ya. Sepertinya tidak ada tanya jawab karena habis Isya saya harus ke Al-Iman. Jadi kita pekan depan aja tanya jawabnya ya, karena berbagi waktu ini. Jadi habis adzan bisa langsung sholat ya. Kesimpulannya panjang sih sebenarnya. Ini mau saya lanjutin nanti pekan depan ya. Hati ini seperti cermin tempat cahaya Allah memantul. Bila dia tertutup oleh gambaran duniawi, tertutup oleh syahwat, tertutup oleh dosa yang menyebabkan dukhon. Dukhon itu asap, maka cahaya pun akan redup. Lampu yang terang dari mobil itu kalau kena kabut ya nyala tapi redup. Kita pasti akan memincingkan mata ya. Oleh karena itu bersihkan hati dengan zikir, dengan taubat, agar cahaya ma'rifah memancar di dalamnya dan kita bisa berjalan di dalam kegelapan bumi ini dengan iman yang menjadi anugerah Allah terbesar bagi diri kita. Mari kita jadidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharuilah iman kita dengan la ilaha illallah, karena tidak ada satu hari pasti kita melakukan kesalahan ya. Kesalahan yang kita tidak sadari menimbulkan asap yang menghalangi kita dari melihat kebenaran. Semoga Allah membukakan hati kita, dimudahkan kita di dalam beramal soleh, dikuatkan irodah kita untuk melakukannya, sehingga dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sebab bertumpuknya amal soleh kita, dan semakin menepilah keburukan-keburukan, sirnalah kabut itu, sehingga cerahlah udara ini, cerahlah pandangan kita. Kita melihat dunia itu sudah tidak kita cari untuk mengikuti keinginan, tapi kita gunakan sebatas memenuhi kebutuhan. Sebab kalau cari dunia nggak akan habisnya Pak ya, nggak akan habisnya. Dunia itu seperti air laut ya, minum bukannya tambah hilang hausnya, tambah haus terus minum seperti itu. Nah, cahaya iman inilah yang akan menyelamatkan kita. Begitu nasihat Ibnu Athaillah As-Sakandari supaya kita menepikan dosa-dosa kita ya, menepikan syahwat kita, kemudian memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan memperbanyak zikir. Demikian kita akan lanjutkan lebih dalam untuk ini, soalnya panjang ini ya. Ini panjang pembahasannya agak panjang. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan pendek-pendek ini. Jadi ini episode pertama, nanti yang 13B kita lanjutkan untuk penajaman pada pekan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dzambin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq ila aqwami thoriq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ki Haji Azhari Dipakusumo. Sekali lagi mohon maaf tidak ada tanya jawab karena ada keperluan. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah-hikmah yang ada di dalam kitab Al-Hikam ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.